Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman mujahidah semuanya pada pagi ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah atas izin harinya ya, atas taufik dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini ya untuk menuntut ilmu di kelas Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Edgar Hamas. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga zaman nanti. Ya, alhamdulillah. Mujahidah pada pagi hari ini adalah series ketiga ya yang diselenggarakan oleh Direktorat Dakwah dan Pemberdayaan Umat Darul Hikam, yang mana kita akan membahas lebih dalam tentang Sirah Nabawiyah gitu ya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan para thalabul ilmi pada pagi hari ini yang mungkin sudah mengikuti sejak awal series ini, series fitrah, lalu lanjutkan dengan series adab, yang sekarang lanjutkan dengan series Sirah Nabawiyah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu silakan jika tidak ada halangan untuk bisa on cam ya, ikuti adab menuntut ilmu yang sudah dianjurkan di awal tadi. Siapkan catatan terbaik, siapkan kondisi yang terbaik gitu ya, di mana bisa nyaman untuk menuntut ilmu seperti itu. Maka dibiasakan supaya kita bisa lebih menghargai guru-guru kita, asatid yang insya Allah akan berbagi ilmu di kajian Sirah Nabawiyah ini ya, khususnya sekarang bersama Ustadz Edgar Hamas ya. Sebelum kita sapa, izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, barangkali ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu ya, inilah guru kita pertemuan ya, insya Allah bersama Ustadz Edgar Hamas. Beliau adalah seorang penulis, content creator, dan juga orang yang ini ya, Islamic History Enthusiast, yang emang antusias terhadap, yang tertarik gitu ya terhadap Sirah Nabawiyah. Ibu boleh di mute ya, saya bantu mute. Oke. Izin perkenalkan diri, lahir di Bulungan 8 Maret 95. Aktivitas sekarang menjadi seorang mahasiswa. Media sosialnya di media sosialnya ini untuk mendapatkan materi-materi terbaik gitu ya tentang Sirah Nabawiyah. Ini juga ada Gensa generasi perdalam Telegram maupun di Instagram gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Iya, punten terlempar. Ya, saya lanjutkan. Saya ulangi, ini media sosial generasi Sahludin. Lanjut, ini ada buku-buku yang beliau tulis ya, yang tentang Sirah Nabawiyah juga. Bapak bisa membelinya ya, bisa ditanya Mimin ajar buat anak-anak madrasah di sini. Pendidikannya beliau kuliah di Universitas Kairo Mesir, lanjut di Universitas Islam Madinah Arab Saudi.
Oke, itu mungkin sedikit perkenalan. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, Ustaz Edgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faisal. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz Edgar di Majelis DPU Al Hikam. Semoga antum dalam kondisi yang terbaik dan juga keluarga antum dan orang yang antum cintai mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz Edgar sudah ready, Ustaz? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah ya. 7 pertemuan ke depan, insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz Edgar Hamas. Bapak Ibu, silahkan sekali lagi saya ingatkan untuk menerapkan adab penuntut ilmu, siapkan catatan terbaik ya. Mari kita cari hikmah dari kajian Sirah Nabawiyah ini. Seakan-akan kita bersama Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan pembelajaran besar sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, mari kita mulai dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit mungkin seperti pembiasaan di Darul Hikam, mari kita bertilawah terlebih dahulu. Kita akan bertilawah surat Al-Kahfi ayat 99 sampai akhir. Ya. Izin memimpin, Bapak Ibu bisa mengikuti ya di rumah tanpa me-unmute, jadi tetap di mute saja biar tetap satu suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعملوا الصالحات في dalam al-bahr
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله. Aduh, punten kayaknya saya nge-freeze ya. Oke, hatur nuhun. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya, Mujahida, Kang Teteh semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita serahkan forum ini. Langsung kita simak ya materinya. Pada Ustadz Edgar Hamas, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khair ahsanal jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, ayah dan ibu, para asatidz dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat istimewa, yaitu hadirnya Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau dakwah Islam bisa tersebar luas sampai ke ufuk-ufuk dunia. Salam serta salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnahnya kita ikuti, yang jalan hidupnya kita teladani, yang perjuangannya kita tadaburi, dan yang paling utama kita rindu untuk bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga nanti kalau di dunia dijamin ya gak akan bisa ketemu beliau karena beliau sudah berlalu, sudah mendahului kita 14 abad yang lalu. Mungkin bisa ketemu dalam mimpi karena Rasul bersabda, siapa yang bertemu aku dalam mimpi maka itu benar-benar aku. Karena setan tidak bisa meniru wajah Nabi meskipun dalam mimpi. Sepertinya di forum ini hadirin semua ada di antara kita barangkali yang pernah bermimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nikmati yang luar biasa. Maka kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan di hari ketika tidak ada syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Jumat pagi, Jumat yang fresh, mengawali hari yang mulia. Satu pertanyaan yang ingin kita sama-sama pelajari dan tadabbur ini, kita akan membahas dan belajar tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pertanyaan saya adalah,
Apa itu sirah nabawiyah? Sirah itu apa? Bapak Ibu dan hadirin semua. Sirah itu berasal dari kata saro yasir. Orang tuh kalau lagi berjalan, dia disebut dalam bahasa Arab yasir, sedang berjalan. Saro yasir. Sirah itu artinya perjalanan. Kalau kemudian dilengkapi asirah an-nabawiyah, secara bahasa adalah perjalanannya Nabi. Perjalanan apa? Perjalanan hidup. Kalau bahasa kita sekarang, ya, perjalanan hidup Edgar Hamas adalah CV Edgar Hamas. Tadi dibacakan oleh Ustaz Faisal. Dan setiap kita barangkali pernah membuat CV, apalagi teman-teman muda yang mau ta'aruf. Pasti membuat CV, membuat sirah, membuat ringkasan sirah hidup Anda. Nah, maka bagaimana teman-teman semuanya kalau ada sebuah perjalanan hidup, manusia paling sempurna, manusia teristimewa, tertarik tidak untuk kita teladani dan pelajari satu titik demi titik pentingnya? CV-nya Rasul. Jadi Darul Hikam ini punya inisiatif ngebahas kurikulum vitae-nya Rasul dalam 7 pertemuan. Yang mana kurang sekali sebenarnya. Tapi ya ini ikhtiar paling sederhana. Karena juga nggak mungkin membahas satu kali gitu. Nggak mungkin membahas satu kali. Walaupun ada juga teman-teman, Ustadz, tolong dong ngaji Sirah Nabawiyah. Berapa kali? Satu kali. Satu kali. 63 tahun dibahas 1 jam itu gimana gitu kan. Tapi ya tetap kita bisa ambil tadaburnya. Nah, maka hadirin semua, rekan-rekan semuanya, kita akan sama-sama mencoba mempelajari sirah perjalanan hidupnya Nabi selama 63 tahun hidupnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata para ulama, seingat saya kata Ibnu Hazm al-Andalusi, mukjizatnya Rasul itu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya bisa membelah bulan, bukan hanya tangan beliau yang bisa memunculkan air di perang Tabuk. Teman-teman tahu salah satu mukjizatnya Rasul yang terbaik dan teristimewa itu apa? Mukjizat beliau adalah hidup beliau sendiri. Ini kata beliau. Itu kata Ibnu Hazm. Mukjizatnya Rasul itu adalah hidup beliau sendiri. Karena apa? Hidup beliau itu adalah syariat itu sendiri. Dan Nabi Muhammad itu menjadi nabi dengan proses yang panjang. Ada hikmah luar biasa. Kenapa kok bapaknya wafat sebelum beliau lahir? Kenapa kok ibu beliau wafat, Siti Aminah, Ibunda Aminah binti Wahab, di usia beliau 6 tahun? Kenapa kok dari arahan dan bimbingan sang kakek kemudian pindah ke hadonah atau bimbingan sang paman? Kenapa kok di Mekah 13 tahun dakwahnya? Kenapa di Madinah 10 tahun? Kenapa di Makkah Rasul berdakwah itu 3 tahun sembunyi-sembunyi dan 10 tahun terang-terangan? Kenapa kok Rasul berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain, ya Allah, tolonglah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar. Apa alasannya? Kenapa? Kenapa Rasul berdoa agar Umar masuk Islam? Ini spesial juga. Kenapa Rasul tidak mengiyakan permintaan malaikat Jibril untuk membumi hanguskan Taif dengan 2 gunung karena mereka baru saja menghina dan mendolimi Rasul? Rasul malah bilang apa? Hadirin semuanya, biarkan mereka, aku berdoa semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah dan Rasul. Kenapa di perang Badar Rasul berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad abada, ya Allah, jika engkau membuat pasukan kami kalah di perang ini, maka engkau sekali-kali tidak akan disembah selamanya. Kenapa?
Di setiap kata ada hikmah. Di setiap peristiwa ada inspirasi. Di setiap episode ada tadabbur. Dan dalam lingkup hidup beliau itu ada mahligai, mozaik, inspirasi yang tidak akan pernah selesai. Hadirin semuanya. Kalau kita meneladani Pak siapa kayak gitu, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Khalid, atau mungkin di zaman dulu kita ngefans sama Muhammad Al-Fatih. Kita suka sama Salahuddin Al-Ayyubi, kita suka dengan Imam Syafi'i. Ketahuilah nama-nama hebat itu, nama-nama istimewa yang tadi saya sebut, semuanya meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah tangan pertama. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman pernah kan beli barang second? Ya, barang second tuh beda dengan barang tangan pertama ketika beli Grace gitu. Begitu pula inspirasi gitu. Kita mau belajar tentang Muhammad Al-Fatih contohnya, mau belajar tentang Tariq bin Ziyad contohnya, Imam Syafi'i contohnya. Maka kita perlu sebelum kenal tokoh-tokoh ini, kenalilah dulu sumber inspirasi bagi para inspirator ini. Ya kan? Apa mata air mereka? Apa inspirasi hidup tokoh-tokoh besar itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita membahas hidup beliau nggak akan pernah habis. Sudah berapa ribu jilid buku ditulis untuk mengabadikan kisah hidup beliau dengan segala tadaburnya. Ada yang fokus sirah, bagian fokus ke politik. Ada yang fokus ke ekonomi. Ada yang fokus ke bagaimana Rasul itu menjalankan profesinya. Semuanya dibahas dan tidak pernah habis. Bahkan ada satu buku yang ngebahas prophetic parenting, gimana cara menjadi orang tua seperti Rasul. Waduh, Masya Allah. Banyak sekali. Bagaimana meniru Rasul untuk mahasiswa. Banyak. Nah, pada pagi hari ini, ayahanda, ibunda, dan hadirin semuanya, apa yang bakal kita bahas, kita untuk pertama-tama ini, kita akan membahas, kalau temanya, ada yang tahu tema buat pagi hari ini? Tema yang kita akan bahas adalah sebelum cahaya datang. Kita akan membahas apa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaan saya pertama kepada hadirin adalah satu pertanyaan sederhana. Berapakah jarak antara diangkatnya Nabi Isa ke langit hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita tahu ini, kita akan paham betapa rindunya dunia dengan hadirnya seorang Nabi terakhir. Oke, ada yang tahu? Bisa ditulis di kolom chatting gitu. Ada yang sudah, Ustaz Faisal juga sudah mulai menjawab. Ada yang bilang 500 tahun, ada yang bilang 200 tahun, dan angka-angka itu saja sudah besar sekali. Gede sekali, panjang sekali. Belanda saja ya menjajah Indonesia 3,5 abad, meskipun Aceh nggak ngaku enggak, kita nggak 3,5 abad, Jawa aja tuh 3,5 abad dijajah. Hadirin semuanya, kita perlu memahami satu timeline, satu ukuran waktu yang penting untuk menyadari betapa butuhnya dunia akan sosok Nabi terakhir ini. Karena jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 6 abad lamanya. Dan mari, izinkan saya bertanya, dan ini buat jawaban masing-masing. Apa yang terjadi pada dunia? Apa yang terjadi pada dunia dengan putusnya risalah? Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian 600 tahun berlalu, sampai kemudian muncul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dunia rusak betul. Dunia luluh lantak. Semua kemungkaran dicoba. Semua kemungkaran dilegalkan. Nanti kita akan bahas. Di beberapa negara contoh-contoh kemungkarannya apa saja. Makanya betapa maha benarnya Allah ketika Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh dunia. Dan satu-satunya nabi yang diutus untuk timur dunia hingga baratnya hanya Nabi Muhammad. Loh, memangnya nabi-nabi sebelumnya gak buat seluruh manusia? Tidak. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya. Rasul bersabda, wa inna kulla nabiyyin yub'atsu ila qaumihim khassah wa ana bu'itsu lin-nasi 'ammah. Nabi-nabi sebelum aku, kata Rasul, itu diutus untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin. Manusia dan jin. Jadi risalah dakwahnya Rasul itu untuk orang Indonesia, Jepang, Korea, Australia, Oseania, Alaska, Kanada, Guinea-Bissau, Zimbabwe. Ya. Sampai nama-nama terunik yang pernah teman-teman dengar aja tuh apa? Apa ya? Timbuktu. Semuanya itu berhak untuk mendapatkan risalahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang nanya langsung nih, kondisi kaum Nabi Isa pasca Nabi diangkat ke langit bagaimana? Kita akan bahas. Waktu saya ini kan sampai jam 6:30. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab sekitar berapa menit, Ustaz? 15 menitan mungkin ya? 15 menit. Ya, berarti ada sekitar 30-an menit lagi ya. Gak apa-apa, nanti slide-nya akan saya bagikan dan hadirin bisa membaca ulang. Itu memang saya terbiasa menggunakan slide biar kita bisa membaca ulang apa yang kita pelajari. Ustaz Faisal bisa dikonfirmasi jika sudah terlihat. Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Nah, baik. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kitab-kitab istimewa penghias dunia sebelum Al-Qur'an. Ini kita mulai dari sini. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa, teman-teman? Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan urutan zamannya, kawan-kawan? Kitab-kitab ini sudah sesuai dengan urutan zamannya. Ya, karena Nabi Daud itu keturunan Nabi Musa. Dan Nabi Isa itu pun keturunan dari Nabi Daud. Sama-sama Bani Israel. 3 kitab suci yang kita tahu, Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan untuk Bani Israel. Karena nabinya Nabi Bani Israel. Al-Quran untuk manusia. Linnasi 'ammah rahmatan lil 'alamin. Nah, apa yang terjadi ketika nabi-nabi itu wafat? Hadirin semuanya. Ini penting untuk kita pelajari, apalagi untuk memahami bahwa terjadi yang namanya penyelewengan besar-besaran pada kitab suci sebelum Al-Quran. Ketika para nabi wafat, seiring waktu, risalah dakwah mereka hilang di telan zaman. Nabi Musa, contohnya, ada yang tahu nggak? Penulisan Taurat, pembukuan Taurat itu terjadi berapa hari setelah Nabi Musa wafat? Menurut para ulama sirah, para ulama sejarah, penulisan Taurat dibukukan dan kemudian jadi kitab yang disebarluaskan itu terjadi 1000 tahun setelah Nabi Musa wafat. Bayangkan. Jadi kesalahannya sudah terlalu fatal, kemudian baru dibuat Taurat, baru dibukukan. Dan teman-teman tahu Bani Israel tuh anehnya mereka seperti apa? Mereka itu hadirin semuanya diabadikan oleh Al-Quran sebagai kaum yang sebenarnya mulia. Allah muliakan dengan hadirnya para nabi, para raja, diturunkan kitab suci berkali-kali, tapi ada saja di antara mereka itu yang suka yaqtuluna anbiya'ahum, suka membunuh para nabi. Dan mereka tuh orang yang ketika diberi perintah oleh Allah, mereka tuh bukan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kan kita.
Bani Israel kerjanya apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami bodoh amat. Kami nggak mau taat. Yang kedua, bangsa yang datang setelah nabi-nabi ini tidak tahu dakwah nabi tersebut. Karena apa? Ya karena kitab suci sebelum Al-Quran itu Taurat, Zabur, Injil itu tidak dijaga kemurniannya. Jadi ini mukjizat Quran, hadirin semuanya. 1400 tahun setelah Rasul wafat, Al-Quran tetap sama, literally sama. Apa yang kita baca Al-Baqarah, itulah Al-Baqarah yang dibaca Abdullah bin Abbas. Al-Fil yang kita baca, itulah Al-Fil yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sama, alhamdulillah. Kalau Taurat yang dibaca sama muridnya Nabi Isa, itu beda 180 derajat dengan Taurat yang dibaca 100 tahun setelah Nabi Musa. Karena apa? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka suka mengubah-ubah isi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya teman-teman semua, banyak sekali kasus-kasus di umat terdahulu disuruh puasa Ramadan 30 hari sebulan. Sama ulama-ulama Bani Israel dikurangin jadi 20 hari. Tahun depannya ulamanya sakit, dipindah bulan, jadi bukan bulan Ramadan lagi, bulan Sya'ban contohnya. Jadi sukanya memindah-mindah, mengganti-ganti syariat, itu yang terjadi. Masya Allah. Yang ketiga, ada usaha oknum jahat untuk mengubah isi kitab suci. Dan ini dikabarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menggantinya sesuai dengan keinginannya. Nah, dan kawan-kawan semua, hadirin semua, nyatalah kemudian dunia kacau balau. Kitab sucinya itu diselewengkan, ulama-ulama yang katanya mengenal kitab ahlul kitab itu menunggu-nunggu Nabi Muhammad ya, tapi juga ada di antara mereka yang menjual agama. Bahkan kalau teman-teman pernah mempelajari kisahnya Salman Al-Farisi, beliau sahabat Rasul tapi dari jauh dari Persia. Salman itu ketemu sama rabi Yahudi, ketemu sama pendeta Nasrani. Pengalaman beliau sebelum masuk Islam tuh kemana-mana teman-teman semua. Dan di situ, di kisah itu, Salman bilang, wah semuanya jualan agama. Ada yang dosa, kalau Anda mau bertaubat, Anda harus membayar sekian gepok uang, agar Anda mendapat ijazah. Sertifikat taubat. Ada, Salman menceritakannya. Dan sahabat semua bergeleng-geleng, ada ya Masya Allah. Yang ngerinya di umat kita, ada oknumnya kayak gitu, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal seperti itu. Nah, sudah paham ya hadirin semuanya betapa kacau balaunya keadaan. Maka bahasan kita ngerinya dunia sebelum datangnya Islam bagaimana, kita akan bahas. Nah, Eropa. Bagaimana keadaan Eropa? Seorang dokter dari Inggris yang juga sejarawan, Dr. Robert Stephen Brifol, dia mengatakan bahwa Eropa saat itu dalam keadaan gelap gulita. Keadaannya lebih parah daripada masa-masa sebelumnya. Peradaban mereka seperti peradaban mayat yang telah busuk. Negeri-negeri yang sebelumnya maju seperti Perancis, Italia, sudah hancur akibat perang panjang yang membunuh banyak manusia. Ada yang tahu, hadirin semua, penguasa Eropa di zamannya Rasul itu siapa? Belum ada Inggris, belum ada Jerman, ya masih nenek moyangnya. Belum ada Perancis, Romawi, betul. Sampai-sampai Allah pun mengabadikan nama itu dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surat. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Kenapa Allah ini ingin mencatatkan nama Romawi di ayat Al-Quran sehingga dibaca para sahabat? Padahal Ar-Rum ini turun ketika sahabat-sahabat Nabi itu sedang ada di Mekah dan sedang mengalami penindasan dan penggoliman dari orang-orang musyrikin Quraisy. Seakan-akan Allah ini ingin memberikan sebuah visi pada kaum muslimin. Visi apa itu? Nah, visinya
luar biasa gitu loh. Akan datang suatu hari, wahai umat Islam, Anda akan menguasai yang namanya negeri Romawi itu. Sekarang seakan-akan Romawi itu negara superpower saat itu. Kaum muslimin tertindas, terdolimi. Tapi akan datang suatu hari di mana risalah dakwah menyebar bahkan ke negeri Romawi. Dan terbukti di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, benar-benar hancur Romawi, teman-teman semuanya. Perempuan diperjualbelikan. Kemudian para penguasa bersikap dolim kepada rakyatnya. Penyakit itu ada di mana-mana, wabah. Ini cukup unik ya. Jadi ketika Rasul hadir di muka bumi, itu Romawi baru saja recovery dari wabah. Dan saya yakin hadirin semuanya mampu memvisual dan membayangkan wabahnya kayak gimana. Wabah COVID zaman sekarang yang ada teknologi aja, gelisahnya minta ampun. Kita khawatir, takut, dan melihat ambulans lewat berkali-kali itu rasanya dunia berduka sekali. Nah, di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi wabah di Romawi, ada di Konstantinopel, ada di Spanyol, di Andalusia. Kenapa ya? Karena salah satu alasannya karena pola hidup mereka tuh yang benar-benar kotor. Akan sangat biasa di Eropa abad-abad pertengahan melihat kotoran manusia di jalanan kota. Sehingga terciptalah kemudian sepatu berhak tinggi. Ya. Kenapa ada sepatu berhak tinggi ya? Para muslimah tahu nih ada sepatu yang haknya tinggi gitu kan. Itu memang sejak zaman dulu diciptakan karena apa? Melewati kotoran-kotoran hewan dan manusia di jalan kota Eropa. Sehingga tercipta tuh gagasan membuat sepatu yang dibuat tinggi haknya. Kemudian, penguasanya dolim kepada rakyatnya. Lalu perang besar yang terjadi di kota-kota. Wah, sudah pula mereka ini meyakini Injil yang salah, penguasanya dolim kepada rakyatnya, wabah di mana-mana, ketimpangan sosial juga terjadi. Jangankan bicara tentang peradaban, Eropa itu baru kenal toharoh. Tahu toharoh? Toharoh bersuci. Eropa itu baru kenal toharoh 700 tahun setelah Rasulullah mengajarkan umat Islam tentang toharoh. Mandi, luar biasa umat kita. Mandi suci, mandi wajib, mandi sunnah, ada wudhu, ada tayamum. Wah, Masya Allah. Kalau habis haid ada mandinya, habis junub juga harus mandi. Masya Allah. Lengkap. Sementara Eropa baru mengenal gaya bersuci itu 7 abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya lebih dulu kepada umat Islam. Yang kedua, Persia. Ini keadaan sebelum lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Romawi itu penguasa barat, Persia itu penguasa timur. Jadi hadirin semuanya, kenapa saya ngomongin tentang negara-negara ini? Ini kan mau membahas Rasul, Ustaz. Ini kita mau membahas Nabi, kenapa malah bahas yang lain? Saya memilih untuk membahas dari sisi ini, agar kita tahu bahwa dunia itu sangat butuh hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Yang di barat itu timpang, yang di timur pun dalam keadaan yang jelek dan buruk. Kalau di Persia, beda lagi. Meskipun negara mereka maju, iya, meskipun negara mereka hebat, kaya raya, tapi rajanya mengklaim diri sebagai dewa. Tuhan untuk disembah. Selain itu, Persia tuh agamanya apa? Teman-teman semua, ada yang tahu? Kalau Romawi itu kan mereka Kristen, mereka menggunakan Injil sebagai pedoman hidup mereka.
Meskipun unik juga, orang Romawi itu pernah membuat sebuah sidang namanya Konsili Nikea. Itu kapan-kapan dibahas. Orang Romawi itu memusyawarahkan. Mereka pernah memusyawarahkan Nabi Isa ini Tuhan apa Nabi. Kemudian syuro. Habis syuro ketok palu. Apa? Nabi Isa itu Tuhan. Ya Allah, itu dimusyawarahkan teman-teman semua. Nabi Isa Tuhan atau bukan? Wal'iyadzubillah. Romawinya kayak gitu, Persianya nyembah api, Majusi. Penyembah api, dan bapaknya Salman Al-Farisi itu penyembah api garis keras. Iya, Salman itu sebelum beliau keluar dan minggat dari rumahnya mencari seorang nabi dan mencari petunjuk, Salman itu ditugasi oleh ayahnya untuk menjaga api sebuah kuil. Kalau apinya udah mulai padam, Salman menambahi kayu bakar dan beberapa arang agar api itu kembali nyala. Itu tugasnya Salman sebelum beliau keluar dari daerahnya. Salman ngerasa, ini apa sih? Ini Tuhannya mengecil, saya gedein lagi gitu. Ini Tuhannya mau mati, saya tambahin kayu bakar biar gede lagi. Tuhannya aneh banget. Salman akhirnya hengkang, dia gak suka dengan cara itu. Itu luar biasa Salman. Berpikir beliau. Dan Persia ini ada 7 kasta. 7 kasta di mana 90% rakyatnya itu kasta ke-7. Itu ya teman-teman semua. Kerajaan itu terbagi menjadi 7 kasta. Tahu kasta ya? Di SD pernah belajar tuh. Di India pernah ada kasta dan masih ada kasta. Masih ada. Dan itu salah satu hal yang membuat kenapa kok umat Islam tuh dipersekusi banget di India. Jangankan umat Islam, umat Hindu yang kastanya rendah saja pun masih dieksploitasi. Ada kasta Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, Paria. Yang Sudra sama Paria, didolimi, dipersekusi. Seorang laki-laki dari kasta tinggi di zaman dulu, entah zaman sekarang, itu boleh mengambil paksa istri dari suami dari kasta yang lebih rendah. Itu terjadi. Di Persia begitu, ada 7 kasta, kasta yang atas itu semena-mena sama kasta bawah. Jadi tidak ada keadilan di situ. Tidak ada rahmat di situ. Maju, iya, ini gambaran negara Persia. Keren. Mungkin di antara kita ada yang pernah nonton dulu ada film Prince of Persia, atau mungkin di antara hadirin ada yang pernah lihat film live sinemanya Aladdin. Aladdin tuh menggambarkan Persia sebenarnya. Bukan ada negeri di tengah gurun namanya negeri Agrabah. Kemudian legenda-legenda mitos jin seperti itu, legenda Persia. Kisah 1001 malam itu dari Persia. Mereka memang punya kisah-kisah tahayul. Kalau teman-teman pernah melihat kisah-kisah tahayul yang seakan-akan dari Arab, itu dari Persia sebenarnya. Qissatu Alfu Lailah wa Lailah. Kisah 1001 malam itu dari Persia. Yang sekarang tuh Iran, Irak. Nah, ini sesembahan mereka. Matematikanya bagus, sainsnya keren, astronominya maju, yang disembah api. Ya, timpang nggak sih? Ini terjadi zaman kita juga loh. Ada orang yang ikroknya bagus, profesor, ilmunya tinggi. NASA tuh memotret galaksi paling baru, tapi ya nggak kenal juga sama Allah gitu. Kok ada ya kayak gitu ya teman-teman semua? Padahal itu jelas bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu terjadi di zaman dulu juga Persia. India pun seperti itu zaman dulu. Saat emang India zamannya Rasul sudah ada. Bahkan kawan-kawan semuanya, Rasul pun pernah jualan produk India. Rasul pedagang kan? Ya, Rasul pedagang. Apa sih yang dijual oleh orang Arab tuh? Gitu kan? Apa yang dijual oleh orang Arab? Allah mengabadikan dalam surat Quraisy.
ilafihim, apa kawan-kawan? Rihlatasyita syita was-shaif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang, rihlatasyita syita, di musim dingin mereka berjualan di Yaman. Apa yang mereka jual di Yaman? Produk Romawi. Jadi mereka menjual produk Eropa, ya, produknya Syam, Damaskus, Palestina, Suriah ke orang Yaman. Di Yaman itu ada orang India, Afrika. Ketika musim panas, orang-orang Quraisy ini menjual produk orang Afrika, India, dan Yaman menuju ke Romawi. Jadi orang Arab itu distributor. Mereka yang menyambungkan dua peradaban besar. Itu orang Arab. Makanya Utsman itu juragan tekstil. Tekstil mana saja? Tekstil India, Yaman, dan Romawi. Itu yang paling kentara. Bahkan di zaman dulu sudah ada, di Jarrah sudah ada komunitas perdagangan dengan Nusantara, karena beberapa produknya seperti barus, seperti kayu, kamfer, itu kan dari Aceh, dari Sumatera. Di mana dijualnya? Di Yaman. Ketika orang-orang Quraisy lagi jualan di musim dingin. Ketika musim panas, mereka membawa produk dari Nusantara itu ke arah Syam, ke Eropa. Distributornya orang Arab. Kenal India? Kenal. Kenal Cina? Kenal. Meskipun hadis tentang utlubul ilma walau bisin itu kurang kuat. Carilah ilmu meski sampai negeri Cina, itu kurang kuat sebenarnya hadisnya. Tapi apakah sudah ada Cina di zaman Rasul? Sudah ada. Ada banyak negara-negara yang memang sampai sekarang tuh tua. India, Iran, Afghanistan, Cina, itu sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun namanya bukan itu ya, tapi peradabannya sudah ada. Mesir sudah ada jelas. Mesir sudah ada ribuan tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban manusia tertua. Bahkan ada yang mengatakan, banyak ulama mengatakan orang pertama yang mengajari tata kota di Mesir itu Nabi Idris alaihissalam. Orang yang pertama kali menjahit, orang yang pertama kali membuat baju, orang yang pertama kali menulis, dan orang yang pertama kali menata kota adalah Nabi Idris alaihissalam. Di mana beliau tinggal? Di Mesir. Yo teman-teman, lagi-lagi ya, Nabi dan Rasul. Nah, akhirnya kawan-kawan semuanya, dunia kacau balau. Sebagaimana saya bilang tadi, timurnya menuhankan raja, baratnya banyak wabah, banyak skandal, banyak kerusakan politik dan ekonomi. Tapi tetap penguasa dunia, timur atau barat. Kalau nggak Persia di timur, ya Romawi di barat. Ya teman-teman semua. Kemudian ternyata ada sebuah kejutan. Ada sebuah hentakan sejarah yang benar-benar tidak disadari oleh Romawi maupun Persia. Apa itu? Ternyata hadiah dan hidayah yang Allah siapkan untuk memperbaiki umat manusia itu tidak Allah hadirkan dari Persia. Ternyata arsitek peradaban yang akan mengubah wajah dunia tidak Allah hadirkan dari Romawi. Murabbi, arsitek peradaban, insinyur sosial, dan tokoh perubahan itu justru lahir dari sebuah negeri yang sama sekali tidak pernah diperkirakan akan lahir Nabi akhir zaman di situ. Yang diperkirakan sebenarnya dalam kitab Taurat. Orang-orang Bani Israel itu mereka optimis. Kan teman-teman semuanya, sebelum Nabi Muhammad itu, nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi Bani Israel. Mereka optimis seharusnya Nabi akhir zaman pun orang Bani Israel. Ya, sekilas logis ya. Sekilas logis, iyalah. Coba kita list dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad siapa saja. Nabi Zakaria, Nabi Yahya,
Nabi Isa. 3 terakhir yang wajib diketahui. 3 yang terakhir, Bani Israel semua. Maka kemudian Bani Israel berpikir, sudah sepantasnya Nabi akhir zaman itu muncul juga dari rahim wanita Bani Israel. Tapi dalam Taurat mereka ada sebuah clue. Kalau bahasa kiranya spoiler ya, Ustaz Faisal ya. Dalam sebuah film ada spoiler. Dan dalam Taurat itu ada spoiler. Apa itu spoiler? Bocoran. Kitab mereka mengatakan, ya, dan kata-kata rabi ulama mereka mengatakan, Nabi akhir zaman itu akan lahir dan kemudian berhijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Di situ kemudian Bani Israel berpikir, banyak pohon kurmanya. Oh, jangan-jangan di Jazirah Arab. Tuh. Ada beberapa tanda. Ada banyak pohon kurmanya, tanahnya bergaram, kemudian tanahnya itu tanah yang panas karena banyak sekali bekas-bekas gunung berapi di situ, dan itu semuanya adalah sifat-sifat kota Madinah. Kurma, kemudian tanahnya bergaram, kemudian tanahnya bekas gunung berapi. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah, sudah ada Bani Israel. Ya kan teman-teman? Sadar nggak? Ya. Bahkan sebelum Rasul ke Madinah, ratusan tahun sebelum Rasul lahir, sudah ada Bani Israel di Madinah. Pernah nggak kita berpikir, kok bisa kayak gitu? Apakah itu kebetulan? Enggak. Karena Bani Israel tuh membaca Nabi akhir zaman itu akan muncul di daerah seperti itu. Makanya setiap hari sebelum Rasul ke Madinah itu, orang-orang Yahudi bilang kepada orang-orang Arab di kota Madinah, di Yathrib, nanti kalau Nabi akhir zaman udah datang, lahir dari Bani Israel, akan kami perangi kalian semua, habis kalian semua. Optimis sekali, optimis. Bani Israel mengira Nabi itu akan datang dari Bani Israel. Ternyata Nabi terakhir itu betul plot twist, lahirnya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya kan Nabi Ibrahim punya ada beberapa anak sebenarnya ya, tapi 2 yang populer ya, Ishak dan Ismail. Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Ishak, anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, anak-anak turunan Nabi Yakub jadi nabi banyak sekali. Sementara dari Bani Ismail, anak Nabi Ismail itu banyak orang-orang baik, orang-orang mulia, tapi jarang yang jadi nabi. Tahu-tahu di akhir Nabi Muhammad SAW. Waktu saya masih beberapa menit lagi, teman-teman semua. Dan ini menarik sekali. Semakin lama semakin menarik. Karena kita pengen tahu kenapa kok yang dipilih orang Arab, kenapa kok yang dipilih orang Quraisy, kenapa bukan Bani Israel. Nah, karena memang sejak awal beda. Sebagaimana saya katakan di awal, kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya khusus, nabi akhir zaman ini diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini istimewa sekali. Ini istimewanya orang Arab, ini istimewanya orang Quraisy. Ya, Rasul bersabda, perhatikan setiap kalimatnya, perhatikan setiap kata-katanya. Allah telah memilih Ismail, itu yang pertama, dari anak Ibrahim. Dan dari anak-anak Ismail, Allah pilih yang paling baik, namanya Kinanah. Dan dari Kinanah itu, dia telah memilih Quraisy, dia yang paling baik nih. Dari Ibrahim, kemudian ke Ismail, dari Ismail dipilih yang paling baik, yaitu Kinanah. Di antara Kinanah dipilih yang paling baik, namanya Quraisy. Dan dari Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim, lahirlah kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa kok dari Quraisy? Ya karena ini salah satunya. Karena nasabnya itu dipilihkan yang paling baik. Meskipun teman-teman semuanya yang namanya kita sebagai manusia, Allah itu nggak lihat nasab kita. Allah nggak lihat kita anak siapa. Itu hanya bonus saja. Tapi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tentu akan sangat mendengarkan beliau, menghormati beliau, selain karena sifat dan akhlaknya yang mulia, karena orang-orang juga tahu beliau berasal dari nasab yang mulia. Ini yang perlu kita ketahui. Tapi Ustadz, saya pernah dengar bukannya bangsa Arab itu adalah bangsa yang paling jahil, bangsa yang paling bodoh. Saya pernah dengar dulu di kajian pas saya masih kecil, katanya Nabi Muhammad itu dipilih dari bangsa Arab karena bangsa Arab itu bangsa yang paling bodoh, sehingga logikanya kalau yang paling bodoh saja bisa didakwahi, yang lainnya bakal gampang. Siapa yang pernah mendengar ulasan seperti itu? Saya pun pernah. Dan hadirin semuanya, kita perlu mengkaji ulang alasan itu. Saat kan bangsa Arab memang jahil, makanya disebut jahiliyah. Ya benar dong, bangsa Arab bangsa yang paling bodoh. Tidak begitu teman-teman semuanya. Bangsa Arab itu bangsa yang Allah muliakan dengan kecakapan lisan, dengan adab yang mulia. Tapi Ustadz kan jahiliyah. Saya tanya teman-teman semua, jahiliyah saat itu terjadi di bangsa Arab saja atau seluruh dunia? Jahiliyah di masa itu, hadirin semuanya, terjadi di seluruh dunia. Gak cuma bangsa Arab saja. Gak cuma bangsa Arab saja. Rekan-rekan semua. Seluruh dunia, jahiliyah. Jadi ketika ada yang bilang, bangsa Arab tuh jahiliyah, gak cuma Arab aja, Eropa juga jahiliyah. Persia juga jahiliyah, Nusantara juga jahiliyah. Sebelum datangnya Rasul, 6 abad tanpa kenabian, siapa yang gak jahil? Siapa yang gak jahil? Kecuali orang-orang yang memang Allah rahmati. Ada yang namanya Bandung juga jahiliyah. Iya, Bandung tuh jauh. Tapi ada teman-teman yang namanya ahlul fatrah. Ada orang-orang yang tetap bertahan dengan risalah Nabi Isa selama 6 abad itu. Teman-teman pernah dengar Ashabul Kahfi? Ya, sampai Rehan membuat sebuah lagunya. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Pertanyaan saya, kapan mereka? Sebelum Nabi Isa? Di zaman Nabi Ibrahim? Kapan? Ashabul Kahfi itu adalah contoh orang-orang yang tetap berpegang teguh pada tauhid di zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada Ashabul Kahfi. Tuh teman-teman. Apalagi selain Ashabul Kahfi, ada yang namanya Ashabul Ukhdud. Pernah dengar teman-teman semuanya? Ashabul Ukhdud. Bisa teman-teman baca di surat Al-Buruj. Itu di Yaman. Ada raja yang mengklaim dirinya Tuhan. Kemudian ada masyarakat yang didakwahi oleh seorang pemuda. Dan pemuda ini menginspirasi masyarakat itu untuk tidak beriman pada raja. Beriman hanya pada Allah saja, jangan sama raja. Akhirnya raja ini menghukum rakyat yang gak sesuai dengan perintahnya dengan apa? Di kota itu dibuat banyak parit-parit yang ada apinya. Buat apa? Kayak semacam apa namanya? Satpol PP lagi razia. Ditanya satu-satu, Anda beriman sama raja atau Tuhan yang esa? Kalau Anda beriman sama raja, silakan lewat, ada jalannya. Kalau Anda beriman sama Tuhan yang Maha Esa, silakan cemplungkan diri Anda ke parit berapi itu. Itu terjadi di era antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertahan. Tapi secara umum, dunia jahil, teman-teman semua. Jahil, still jahilnya.
Termasuk ya bangsa Arab juga. Apa bentuk jahiliyahnya bangsa Arab? Menyembah patung. Di zaman Rasul lahir berapa patung di Ka'bah? 360. Wah, maksimal sekali usahanya. 3 aja udah pusing gitu kan. 3 berhala gitu. Ini 360 berhala. Ada Uzza, Manata, Hubal. Oh, 360. Itu ketika Rasul lahir gitu. Jahil, sejahil-jahilnya. Ada bahkan Tuhan macam-macam. Ada yang dibuat dari kayu. Ada yang dibuat dari roti. Ini riwayat tentang Umar ya. Umar memang sepertinya riwayat ini cenderung kebenar ya. Umar pernah membuat sebuah Tuhan berhala dari gandum, teman-teman. Gandum. Kemudian dia sembah berhala itu, ketika dia lapar, dia makan berhala itu. Dia memakan Tuhannya sendiri. Kemudian dia menangis, lalu tertawa. Tertawanya karena itu. Aneh banget sih, saya dulu bisa-bisanya kayak gitu. Nah, lanjut teman-teman semua. Mari mengenal latar belakang keluarga Nabi. Ini akan diulas lebih dalam lagi pertemuan selanjutnya. Tapi tidak salah kalau kita mengenal Bani Hashim ini siapa. Jadi di Mekah itu yang namanya sistem keluarga, Bani, kabilah, itu kuat sekali. Ada keluarga Umayyah, isinya Abu Sufyan, Utsman bin Affan, itu Bani Umayyah. Ada Bani Makhzum, isinya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid, itu Bani Makhzum. Ada Bani Hashim. Bani Hashim ini ada Abu Talib, ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Ali, ada Ja'far, dan yang paling utama ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bani siapa? Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim itu lebih istimewa dibanding keluarga-keluarga lain? Kalau keluarga lain, ya, contohnya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu menjadi keluarga yang terpandang karena memang mereka itu ahli berdagang, duitnya banyak. Ya, raksasa ekonomi, Bani Umayyah. Kalau Bani Makhzum terkenal sekali dengan kecerdasannya dan kekayaannya, betul. Cerdas iya, kaya iya. Makanya Abu Jahal sebelum Rasul itu jadi nabi, Abu Jahal panggilannya apa teman-teman? Gak mungkin Abu Jahal langsung apa namanya kan? Sebelum Rasul menjadi nabi dan sebelum Abu Jahal menentang dakwah Nabi, namanya Abul Hakam. Kebalikan banget dari nama Abu Jahal. Karena memang Bani Makhzum terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaannya. Apa arti Abul Hakam? Abu artinya bapak, Al-Hakam artinya kebijaksanaan. Bapak kebijaksanaan. Mantap betul Abu Jahal tuh. Tapi kemudian jadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Gengsi, gak mau mengakui risalahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di Bani Makhzum, bapaknya Khalid bin Walid. Itu juga apa ya? Selevel dengan Abu Jahal. Kecerdasannya, kekayaannya, namanya Al-Walid bin Mughirah. Cuma dia tuh karena menentang Rasul ya akhirnya mati konyol juga bapaknya Khalid ini. Dan di masa jahiliyah Al-Walid itu dipanggil dengan gelar Al-Adl, keadilan. Al-Walid sang pembawa keadilan. Tuh kurang mantap apa coba teman-teman? Kurang mantap apa nama-nama dari gelar itu? Ada Abul Hakam, ada Al-Adl, ada keadilan. Tapi kenapa Bani Hashim yang kemudian jadi tempat dan jadi keluarga tempat Rasul lahir? Karena Bani Hashim itu terkenal dengan kesahajaannya, budi pekertinya, suka membantu orang-orang yang lemah. Ini dia. Ini energi besar Bani Hashim. Mereka itu dihormati bukan karena uangnya. Mereka itu dihargai bukan karena hartanya, tapi karena sifat kesatria yang dimiliki oleh Bani Hashim itu.
yang membuat mereka dihormati. Abu Talib, dia mungkin gak sekaya Bani Umayyah, gak sekaya Bani Hashim, tapi mereka semua dicintai oleh orang-orang Mekah. Rasul pun begitu. Kalau teman-teman mengira Rasul itu kaya raya, ya kaya raya enggak, ya kaya aja gitu. Cukuplah teman-teman semuanya. Karena kalau beliau kaya raya, ngapain kerja ke Khadijah? Saya tanya, kalau beliau kaya raya, ngapain kerja sama Khadijah? Ya kan? Mending kerja sendiri. Rasul itu, kita perlu, memperbaiki cara berpikir kita. Disebut kaya raya juga enggak. Rasul dari keluarga sederhana, teman-teman. Jadi Bani Hashim, sejak kecil udah terbiasa buat dagang sendiri dan cari uang sendiri, nggak punya banyak uang. Makanya Rasul kerja sama Khadijah. Itu loh teman-teman semuanya. Apalagi, ini dia. Kenapa kok yang dipilih Jazirah Arab? Kok bukan yang lain? Pernah nggak sih hadirin berpikir, kok Ustadz, kok saya kenapa nggak di Indonesia gitu Islam? Orangnya halus-halus ya. Kenapa nggak di Sunda gitu loh? Orangnya kan enak kalau didengar kan. Halus-halus. Kenapa nggak di di Eropa atau di Persia? Kenapa di Arab? Ini jawabannya. Di antara banyak jawaban. Orang Arab dan bangsa Arab, maksudnya bangsa Arab dan Jazirah Arab itu berada di tengah-tengah bumi. Coba lihat peta dan simpulkan. Timurnya Arab Asia, baratnya Arab Afrika, utaranya Arab Eropa, selatannya Arab Samudra Hindia. Benar-benar tengah-tengah bumi. Maka ketika Rasul wafat, sahabat meneruskan dakwahnya Rasul, Islam mudah nyebar kemana-mana. Langsung masuk Afrika, langsung ke gerbang Asia, dan beberapa puluh tahun kemudian langsung masuk Eropa. Ke seluruh dunia. Yang kedua, memiliki akar sejarah Nabi Ibrahim. Orang-orang Arab itu tidak sejahil yang kita kira gitu. Apakah, saya tanya, sebelum Rasul diutus, apakah bangsa Arab sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenyataannya sudah. Dari mana? Dari Nabi Ibrahim. Coba teman-teman semua, apa yang orang Arab katakan pada Ka'bah? Ka'bah itu Baitullah. Mereka paham itu. Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka paham itu. Tapi di mana Ustaz? Di mana errornya? Kenapa kok dibilang jahiliyah? Karena mereka tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang punya rumah itu Ka'bah. Allah itu Tuhan, tapi mereka memilih untuk menyekutukannya. Itu errornya. Musyrik, itu errornya bangsa Arab. Yang ketiga, bangsa Arab jika meyakini sebuah kebenaran, maka mereka akan memperjuangkan. Contoh realnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Lihat orang-orang itu. Lihat sahabat-sahabat hebat itu. Tadinya 180 derajat gak suka sama Nabi. Semua kemungkaran dan kemaksiatan dicoba. Tapi ketika kenal Islam, langsung menjadi orang terdepan dalam kebenaran. Kapan-kapan kita bahas. Dan ada babnya memang, ada penjelas, ada temanya nanti. Ketika Rasul dakwah di Mekah, siapa saja yang masuk Islam. Kita akan kisahkan di sini. Yang keempat, bersih dari pengaruh imperium besar zaman itu. Orang Romawi gak tertarik sama Arab. Orang Persia gak tertarik sama Arab. Kenapa kawan-kawan? Kenapa hadirin? Kenyataannya karena Arab memang gak ada apa-apa. Di zaman dulu gak ada apa-apa. Cuma ada pasir, ya, sama gunung batu. Mentok-mentok pohon kurma. Sementara negara besar seperti Romawi, Persia, mereka itu akan menjajah sebuah negeri yang SDA-nya gede. Punya sungai, punya lahan gandum, punya tambang garam, punya emas. Itu mereka bakal bernafsu buat datang ke situ. Sementara Jazirah Arab secara umum, kecuali Yaman ya, Yaman subur teman-teman. Yang bagian selatan. Kenapa kemudian didatangi Abraha? Ya karena itu Yaman tuh subur gitu. Yaman tuh memang kaya zaman dulu.
Sementara Jazirah Arab secara umum pasir semua. Dan itu kata para ulama, kata dosen-dosen di Madinah, itu salah satu cara Allah menjaga Jazirah Arab dari pengaruh filsafat Romawi ataupun sihir Persia. Dijaga dengan bentang alam yang keras, padang pasir, sehingga orang-orang asing tidak masuk ke Jazirah Arab supaya murni, dan kemudian muncul kekuatan baru di situ yang akan memberi hidayah dan karunia besar bagi seluruh dunia. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali jumpa Jumat pekan depan dalam kajian lanjutan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi ingat buku A World Without Islam, Ustaz Edgar. Mungkin itu juga relate ya. Buku mungkin Ustaz Edgar juga sudah tahu buku tersebut, kondisi dunia tanpa Islam, dan tadi sudah dijelaskan, Masya Allah oleh Ustaz Edgar. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, mungkin langsung saja karena keterbatasan waktu. Ini izin, Ustaz, jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, apakah boleh mungkin dijawab mungkin via chat? Ya, memungkinkan. Oke. Nanti saya share di grup mungkin ya hasil jawaban dari Ustaz. Mungkin ini kita ambil satu saja mungkin untuk pagi hari ini pertanyaan. Mungkin saya ambil yang paling relate ya mungkin ya Ustaz ya. Ini dari Alvin Syah Aditya Matama. Kenapa di sejarah dunia yang selama ini saya tahu, baik dari buku atau film, mereka Romawi atau Persia tidak menyinggung tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai arsitek peradaban? Baik. Ya, sejarah itu, apalagi hari ini ya, hadirin semua, ditulis mau bagaimanapun, berusaha objektif, tetap aja ada unsur-unsur subjektif. Ada yang bilang, kalau nggak salah Napoleon Bonaparte, history is written by a victor. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Kalau kita hidup di zamannya Umayyah atau Abbasiyah, kita akan tahu betapa besarnya sanjungan orang Romawi dan Persia, bahkan dunia, kepada Rasulullah dan umat Islam. Karena emang kelihatan banget kita itu dominan, super powernya umat Islam gitu. Zaman sekarang, saya tanya, super powernya siapa sekarang? Eropa, Amerika kita sebut sebagai Western Civilization, peradaban Barat. Ya. Kenapa nggak menyinggung tentang sejarahnya Nabi Muhammad? Ya karena mereka mau menulis sejarah dengan konsep mereka sebagai ini. Ada yang namanya konsep Eurocentris. Mereka ingin menulis sejarah dan mereka tuh ingin dunia itu memahami bahwa Eropa itu pusat dunia. Jangankan sejarah, kalau teman-teman lihat peta dunia, ya, peta dunia itu Eropa di tengah-tengah. Mereka menyebutnya Eurocentris. Kalau kita lihat peta dunia juga, Eropa itu ternyata di peta dunia itu kelihatan lebih besar daripada aslinya. Meskipun nih anak geografi tahu kenapa alasannya seperti itu. Ya, Eropa itu di peta dunia kelihatan lebih besar, padahal aslinya tuh kecil. Kecil Eropa, tapi kenapa dibuat agak gedean supaya ini ada subliminal message, ada pesan tersirat agar dunia itu mengiyakan, oh wajar ya Eropa menguasai dunia karena mereka tuh dari benua besar, mereka punya peradaban besar, mereka pun dari wilayah yang besar, wajarlah mereka menguasai dunia. Jadi memang ada yang namanya Ghuzatut Tarikh, perang penulisan sejarah. Gak cuma zaman kita, zaman dulu pun sudah ada. Ya, jangankan zaman kita, Taurat Injil aja dicabik-cabik teman-teman semuanya. Jadinya kayak gini. Wow, Masya Allah. Coba sekarang saya tanya ke teman-teman, izinkan saya nanya. Injil itu kitab orang Kristen atau kitab orang Islam zaman Nabi Isa? Kalau dulu di SKI, di PAI, kita diajarin
Injil kitab umat Kristen, Taurat kitab orang Yahudi. Padahal kalau secara pakai logika Islam kita, Taurat itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada umat Islam di zaman Nabi Musa, dan Injil itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dan umat Islam di masa Nabi Isa. Tapi karena kita salah memahami sejarah, jadinya kayak gitu. Salah memahami, akhirnya salah dalam menyimpulkan. Jadi wajar sekali, nggak kaget ya Bang Alvin Syah, kenapa kok Nabi Muhammad tidak diangkat oleh orang-orang Barat dan Eropa. Meski begitu, pada akhirnya ada ya Michael Hart, orang Yahudi yang nulis 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Yang nomor satu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukan Nabi Isa, versi dia, Isaac Newton dulu, baru Nabi Isa. Saya juga nggak tahu kenapa. Karena menemukan apel jatuh, mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Ya, jadi apel jatuh lebih penting akhirnya dari Injil. Akhirnya ya, ini ibaratkan. Oke, baik. Jazakumullah jannah Ustaz Edgar yang sudah memberikan materi. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan ya telah hadir. Mungkin sebelum nanti ada penutup dari Ustaz Edgar, saya menyampaikan informasi. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan ini ya, menyiapkan infak terbaiknya di rekening yang sudah ada di grup, di share ataupun di kolom chat. Masya Allah, di Jumat pagi, mangga Jumat pada subuh juga ya, di dua waktu terbaik untuk bisa bersedekah. Silakan bukan dari besarnya nominal, tapi dari keikhlasan dan juga keistiqomahan ya. Insya Allah semoga menjadi harta yang terbaik dikeluarkan dalam masa menuntut ilmu. Dan juga silakan untuk absen di link yang sudah ada. Baik Ustadz, barangkali ada penutup mungkin untuk pertemuan kali ini, silakan sudah. Singkat saja hadirin semuanya, dari pembahasan awal ini, tema kita sebelum cahaya datang. Ada seorang guru yang bilang kita nggak akan tahu nikmat cahaya kalau belum paham betapa gulitannya gelap. Ya, kita nggak akan paham betapa indahnya cahaya kalau kita belum pernah merasakan pekatnya gelap. Itu yang kemudian kita pelajari di tema pertama kita. Kita nggak akan memahami mengapa Rasul itu begitu penting kehadirannya. Rahmatan lil alamin. Karena dunia sedang krisis rahmat. Dunia lagi butuh seorang penyelamat. Dunia sedang butuh seorang inspirasi. 6 abad tanpa kenabian, ternyata hadiah itu muncul dari jazirah Arab, namanya Muhammad bin Abdullah. Dan nanti di perjalanan kita selanjutnya, kita akan tahu bagaimana cara, konsep, dan manajemen Rasul untuk membawa risalah dakwah ini dari sendiri menjadi bertujuh, dari 7 menjadi 70, dari 70 menjadi 10.000, dari 10.000 menjadi 100.000, dan dari 100.000 menjadi sebuah peradaban besar bernama peradaban Islam. Semua itu kita bahas di tema-tema selanjutnya. Minadz dzulumati ilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, jazakumullah bil jannah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus istiqomah menuntut ilmu, juga berbagi apa yang didapatkan pada di hari ini, di pagi hari ini, untuk di-share ke orang-orang di sekitar ya, mungkin di medsosnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan semoga berjana pada Ustadz Edgar Hamas. Boleh Bapak Ibu kita Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Anda, kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kami mohon maaf bila terjadi ketidaknyamanan atau terdapatnya kekurangan selama sesi kelas berlangsung. Sampai jumpa di rangkaian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, turun semuanya. Pamit ya, silahkan. Turun, mangga. Sampai jumpa di grup ya. Jangan lupa share insight.